Bismillah. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di dalam majelis ilmu yang siang ini melanjutkan pelajaran dari kandungan Al-Quran, bagaimana menjadi sosok mukmin yang memberikan atau menebar cahaya. Melanjutkan sifat-sifat Al-Quran, yakni surah Ar-Ra'd ayat 37. Surah 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika anzalna hukman arabiyya. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala waqa." Dan demikian kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap siksaan Allah. Nah, diterangkan dalam tafsir Al-Muyassar, sebagaimana kami turunkan kitab-kitab suci kepada para nabi dengan bahasa mereka. Begitu juga kami turunkan kepadamu, wahai Rasul, yaitu siapa? Muhammad SAW. Al-Quran dengan berbahasa Arab, ya, karena nabi turun atau nabi dilahirkan di Arab, ya, agar kamu menentukan hukum dengannya. Karena dengan bahasanya sendiri kan mudah, ya, menentukan hukum, ya. Tapi Kanjeng Nabi terkenal ya tidak ummi, tak bisa tulis, tak bisa baca, ya. Agar jika kamu mengikuti keinginan hawa nafsu kaum musyrikin untuk menyembah selain Allah, setelah datang kepadamu kebenaran dari sisi Allah, niscaya kamu tidak memiliki penolong yang akan menolongmu dan pelindung yang melindungimu dari siksaannya. Karenanya bagaimana di dalam termin ayat ini menunjukkan akan hikmah Al-Quran, ya, kebijaksanaan Al-Quran. Betapa bijaksananya Al-Quran, Pedoman hidup, ya, pedoman hidup, ya, yang pula surat An-Nisa kan hukum hukumnya, iya, waris, hukum jual beli, hukum, iya, yang telah mengatur hidup kita, ya. Sehingga tidak mungkin orang yang mengikuti Al-Quran
akan tersesat ya. La yadillu wala yashqa ya, tidak akan sesat ya. Justru yang mengikuti hawa nafsu ya, sesatnya. ya, Jadi ya akan membawa pada kesesatan. menzaliman. Ya. Diterangkan juga dalam tafsir Al-Madinah, hai Rasulullah, sebagaimana kami menurunkan kitab-kitab kepada para rasul dengan bahasa mereka, kami turunkan Al-Quran kepadamu dengan mengandung hikmah-hikmah yang benar dan terperinci dengan menggunakan bahasa Arab. Ini hikmahnya kenapa harus berbahasa Arab Arab. dan harus dipelajari bahasa Arab itu ya. Sungguh jika kamu mematuhi ajakan orang-orang musyrik untuk mengikuti hawa nafsu setelah datang kepadamu hujjah dan bukti-bukti yang jelas, maka tidak ada yang dapat menolongmu dari azab. Ini peringatan bagi umatnya, sebab Rasulullah dilindungi dari perbuatan tersebut. Azab. Karena bagaimana ahli kitab itu ya, meminta Nabi ya, untuk menghapus bagian yang tidak sejalan dengan mereka, tidak sejalan dengan keinginan mereka ya. Tapi ya Nabi tidak mau. Karena itu Al-Quran itu mengandung asas-asas ya, dan perincian syariat yang menggunakan bahasa Arab ya. Bahasa Arabnya. Kita semua mengatur kehidupan, namanya bernegara, Ya. berbangsa. Semuanya, setiap langkah kehidupan, setiap Aturannya, ya, hukum-hukum hukum waris, jelas tuh. hukum hukum kisos ya ada ya. Ya, Buat salah. ya. Bahkan pengetahuan kan ya semuanya kan diterangkan di dalam Al-Quran ya. Dulu mah gitu kalau udah takutnya. Hmm? Indonesia gitu kan udah takut. Ya karenanya kalau yakin ya, Ya kan Pancasila sih ya. kalau yakin dari kita atas hukum Al-Quran ini dan memang bisa menerapkannya dalam kehidupan kita, ya hal yang kecil aja lah menerapkan Zakat, sholat ya. ya, Kan ada hal sholat, perintahnya kan tidak Iya. jelas di bagaimana tata cara yang benar gitu. Al-Baqarah ya, sholat ya. Iya, banyak tata cara yang benar aja, tata cara sholat yang benar, tata cara zakatnya yang benar, atau diterapkan di dalam keluarga gimana gitu ya. Untuk perempuan berjilbab syar'i gitu ya. Kalau sudah benar saja itu luar biasa gitu. Dan kebanyakan ya di kita hukum-hukum yang kecil saja tidak diterapkan gitu ya. Jauh. Ya, sedangkan hukum-hukum yang besar ingin diterapkan gitu ya. Masih jauh lah kita. Kalau ingin hukum-hukum yang besar diterapkan ya mulai dari yang kecil dulu gitu ya. Ya, dari yang bawah. Dari cara sholat, dari jilbab syar'i gitu ya. Kayak masih jilbab nangga gulitik gimana tuh.
Ya, kan Dulu rapet pernah. ya. Kelihatan matanya wudhu ya, pakai sarung. Itu mah sunnah tuh, nggak wajib. Ya, sunnah. Kira-kira anu gitu loh, hidung gitu segini. Sunah itu ya. Iya. Intinya mah kalau perempuan mah itu Ya kan perempuan semuanya kan naon ngaranna Aurat. auratnya. ya kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah ini bukan wajah. Ya wajah ini wajah dan telapak tangan. Tangan. Iya. Bisa jam Gitu. sore itu kucing jam 2. Kan pegang mukul, pegang mukul doang ada pun dari rumah saja. Mulai angin nih. Tuh. Sedikit nih. Ini tanggal 8. Kalau Jumat tanggal berapa ya? Apa? Hari Jumat tanggal berapa? Berapa? 18 ya. Iya, 19. Rumah sakit. Tanggal Jumat kita sakit. Tensi darah. Lanjut ke tafsir As-Sa'di ya. Karena yang lain sama ya. Di As-Sa'di diterangkan bahasa Arabnya itu adalah dengan ungkapan yang paling jelas, bahasa yang fasih agar tidak timbul keraguan-raguan dan kesamaran. Bahasa Arab yang paling bagus. Iya, kan beda-beda bahasa Arab juga ya. Bangsa Ya, makanya orang-orang tertentu saja gitu yang benar-benar bisa memahami gitu ya, bisa mempelajari ya. Ya, namanya otaknya belajar bikin kue. Nah, pesan-pesan kamu berjalan. Itu bisa sore yang kue yang kue mana? Jadi tidak timbul keraguan-raguan Bisa sore ikutin-ikutin ya. dan kesamaran serta mendorong agar kitab itu, yaitu Al-Quran, menjadi satu-satunya kitab yang diikuti. Tidak ada penipuan gitu ya. Dan tidak mengikuti hal-hal yang bertentangan. Al-Quran dalil paling tinggi ya. Hadis-hadis oke lompat ke situ. Sekarang ustaz. Eta mah nanti 200 kabeh. Eta mah nu tidurkeun obat mah. Dibejar teh. Anjeun bayar 320 deui. 385 kabeh mah panas teh. Nyantai we. Ieu yang dihitung-hitung aja nanti isuk ngitung. Iya. Sangguna geus nyangun can Mas? Dan Udah lapar. Jadi nggak ada unsur penipuan, nggak ada juga. iya kalau Al-Quran mah Iya. bisa bohong. Ya, Harus bisa diselewengkan. ya. Semuanya tahu artinya. Dan tidak ada mengikuti hal-hal yang bertentangan dan berlawanan dengannya, seperti apa? Hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu dari orang-orang yang tidak berilmu. Firman Allah. Pasti ketahuan kalau ada yang menyimpang aja sedikit aja. Satu ayat yang ketahuan ya. Ketahuan. Menyimpang sedikit pasti ketahuan. Apalagi orang yang memahami Al-Quran, orang yang faqih gitu ya. Tapi tidak hanya sekedar faqih, katanya faqih gitu, tapi dia juga mengamalkan Al-Quran gitu. Enggak hanya dibaca, dihafal. Iya, Ya itu beratnya pas pengamalannya ya. iya, mengamalkan. Ya, perintah sholat, perintah zakat, perintah Karenanya Allah mengancam Rasulnya, meskipun beliau seorang yang maksum tuh ya, dia tetap diancam ya, tetap diancam Nabi juga, supaya ya menegaskan kalau Nabi saja diberikan peringatan, ya apalagi kita gitu. ya, peringatan di surat apa ya pokoknya. Banyak suratnya mah, supaya umat Islam
yang mengikuti beliau dalam hukum-hukum agama. Ya. Jadi Allah firman, dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu setelah datang kebenaran padamu yang jelas melarangmu dari mengikuti hawa nafsu mereka, maka sekali-kali tidak ada pelindung dari siksa Allah yang akan memelihara dirimu hingga hal-hal yang menyenangkan terwujud. Ambil barang. Kembaan. Kemana no? Kebu Ani. Oh iya benar. Terwujud untukmu ya, dan pemelihara yang melindungimu dari perkara yang tidak mengenakan. Nah, di Ibnu Katsir penafsirannya yang dengannya ya, Quran itu berbahasa Arab, kami memuliakanmu ya, dan melebihkanmu di atas selainmu ya, dengan bahasa Arab itu ya, dengan kitab yang jelas dan terang ini yang tidak datang kepadanya Al-Quran kebatilan, tidak ada kebatilan baik dari depan maupun belakang, yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana, karena Allah yang paling mengerti ya, yang bijaksana maha terpuji. La ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa min wala min khalfihi ya, wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Itu ya ayatnya, ayat 42 tuh ya. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka, yaitu pendapat-pendapat mereka, ya, mengikuti pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran mereka, ya, atau mengikuti paradigma mereka, ya, setelah datang kebenaran, yaitu dari Allah, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu dari siksa. Materan saya asupkan Yunus, kita beli roti ya. Karenanya ini adalah ancaman. Dan Pak. Ancaman bagi orang-orang yang memiliki ilmu, agar mereka tidak mengikuti jalan orang-orang yang tersesat ya, setelah mereka berjalan di atas jalan yang benar, yaitu sunnah Nabi dan hujjah Nabi Muhammad. Jadi kita kalau ibadah harus sesuai dengan sunnah Rasul ya, contoh Iya, yang iya. sholat, zakat, puasa, rukun Islam. Di mana ya, di Hidayatul Insan dikatakan, hal itu menghendaki engkau memutuskan masalah di antara manusia dengannya. Ada pula yang mengartikan hukman Arabian, yaitu dengan kokoh dan rapih dalam bahasa Arab. Jadi sudah susun rapi ya. Gitu. Kalau kita teliti dari nahwu sorofnya itu rapi banget. Gitu. Ya, bagaimana susunan dengan nahwu sorof jelas ya. Gitu. Atau dengan balagoh ya, rapi banget ya gitu. Bahasa Arabnya luar biasa. Ya, itu dari segi bahasa ya. Orang saja ketika mempelajari maknanya saja ya, orang yang mempelajari makna ya, tidak mempelajari bahasanya, dia bisa mengerti, bisa terenyuh ya. Apalagi kalau mencari, memahami bahasanya gitu, luar biasa. Tahu maksudnya ya, surat ini maksudnya kan dia gitu. Iya. Lalu ketahuikan, bilang udah beri falak, nasihatnya.
Astagfirullah, masyud sudah pondok-pondok. Dan jika kaum kafir bertanya kepadamu, mengapa kamu mempunyai istri? Maka ketahuilah bahwa Nabi Muhammad, bahwa sungguh kami telah mengutus beberapa rasul kepada umat-umat sebelum engkau. Dari golongan manusia kami berikan kepada mereka istri-istri dari keturunan mereka, istri dan keturunan ya, sebagai mana dimiliki oleh manusia lainnya. Istrinya berapa sih? 11 atau 9 ya? Nabi Oh, ya kan sah. semuanya sah. Usah. Saya kan yang awalnya baru Khadijah belum belum tua. poligami gitu ya. Waktu Khadijah belum. Nah, baru Aisyah, Khadijah terus Saudah kan. Saudah udah tua ya. Iya. Nah, baru kesananya. Pas selanjutnya ya memiliki, nah itu udah berlalu ya. Nah, berarti pas menikahi Aisyah radhiyallahu anha gitu ya. Nah, baru di sana kan ada syariat ya, atau Nabi diperintahkan juga ya, diperintahkan untuk poligami itu ya. Gandengnya sampai sejajar yang Nabi Yusuf ya. Apanya? Kanjeng Nabi katanya. Apanya? Kasepna gitu. Oh, Ketutup cahaya jadi ya, bercahaya. Diwalakan sama. jadi diberikan istri-istri dan keturunan sebagaimana dimiliki oleh manusia lainnya. Jika kaum kafir itu menuntutmu untuk mendatangkan mukjizat yang kasat mata atau yang terlihat ya, maka sungguhnya tidak ada hak bagi rasul pun seorang rasul pun ya untuk mendatangkan suatu mukjizat guna memiliki tuntunan kaumnya atas kekuatannya sendiri ya, melainkan apa, dengan izin Allah ya gitu. Nabi juga menikah dan juga kemudian poligami juga itu dengan izin Allah ya. Boleh. Ya boleh itu. Yang punya anak siapa? Khadijah punya anak ya. Ya Hampir semuanya. enggak, sehingga semuanya diceritakan punya anak kalau istri Nabi mah. Yang dikisahkan sebagian. Ya berat kalau bicara masalah poligami Pak. Punya anak, punya keturunan. Fatimah Terus Nama di madrasah, Dari hari teman nama ya? meren di RTK, di nama Pijar, di Tukang. nah semuanya juga ada perintah dari Allah ya, demikian. Ada apa? Pijar dibeli, kumaha Pijar. Ke anaknya 20 juta. Ada firman Allah tuh ya yang harus menyuruh Nabi untuk menikahi si fulanah gitu ya. resep ngecapna naon lah. Untuk setiap masa itu ada kitabnya, yakni sesuai mukjizat Nabi dan Rasul yang sesuai dengan masanya. Ini hikmah juga ya, hikmah menikah juga ada di sini. Di ayat sebelum sesudahnya ya, kalau ada sana Rasulullah min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Nah itu hikmah menikah itu, karena Nabi dan Rasul juga menikah gitu. Kan itu sunnah berarti kan gitu, sunnahnya kan Nabi dan Rasul juga menikah, tidak kayak orang, nah itu ya. Opat kadang-kadang secara mampu mere makan mere kebutuhan tenan naonnya lebih daripada satunya Iya, kita di asal adil.
asal adilnya. Ya. Dan hikmah dari menikah itu ya banyak sekali, banyak maslahatnya ya, gitu. Ya minimal ya teman tidur. Walaupun hanya menikah satu anak istri, kemudian keturunannya, kalau keturunannya itu luar biasa tuh ya, sampai ya mampu keturunannya kerotayun, nah itu luar biasa. Kalau Imam mereka dibimbing oleh kita ya, dan kita yang menjadi gurunya ya, gitu. Rabbana hab lana min dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Nah, kita lihat dari ayat ini ada beberapa pelajaran ya. Yang pertama, penegasan bahwa ketentuan dan hukum dalam Islam yang pertama berdasarkan Al-Quran Al-Karim, kemudian Sunnah sebagai penjelas terhadap Al-Quran, kemudian kias ya, itu ada ya, kias yang diperbolehkan berdasarkan ijma, kesepakatan ulama, karena tidak mungkin mereka bersepakat dalam perkara yang tidak Allah cintai dan tidak Allah ridhoi, pasti ya. Bagaimana harus sesuai ya, dengan Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Dan yang kedua, peringatan dari mengikuti para pelaku bid'ah, hawa nafsu dan din, serta keyakinan yang menyimpang. Nah, itu dari pelajaran yang bisa kita ambil dalam surah Al-Adud ayat 37 ya. Al-Adud ayat 13. Surah 13 ayat 37. Surat 13 Ar-Ra'd. Ar-Ra'd sebelum Ibrahim. Sebelum surat Ibrahim, Ar-Ra'd. Setelah surat Yusuf, Ar-Ra'd. Setelah surat Yusuf sebelum surat Ibrahim. Nah, itu paling sementara ini yang bisa disampaikan. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi pada sholat asar ya. Jumat ya. Ya, besok teh tentang fikih ya. Walafu minkum walafu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah kenal benar. Aku lakum lihada wa astagfirullah li wa lakum. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.